Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, museum memang harus bisa menempatkan dirinya, terutama dalam hubungannya dengan jalur pendidikan formal di Indonesia. Itu pendidikan formal ada dari PAUD, kemudian hingga ke perguruan tinggi. Jadi pendidikan formal memang harus disesuaikan, ya, terutama dalam hal ini adalah pengetahuan dari museum, terutama koleksi-koleksinya. Nah, jadi pendidikan formal ini merupakan langkah yang jelas ya, karena ada kurikulumnya, ada aturan-aturan yang membatasi gitu ya, dan juga ada sanksi-sanksi bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi pendidikan formal ini pendidikan yang memang di situ diajarkan sejarah dan budaya, terutama dalam hal kurikulumnya sudah jelas. Kemudian silabusnya juga jelas. Nah, materinya ini harus disesuaikan dengan kurikulum dan silabusnya, ya, agar dalam hal mengembangkan pendidikan, ya, maka kebutuhan setiap jenjang pendidikan memang harus dicukupi. Nah, jadi sejarah tidak hanya dicukupi untuk kebutuhan jenjang perguruan tinggi saja, ya. Jadi perguruan tinggi ini adalah yang paling dikatakan serius ya, belajar mengenai sejarah ya. Jadi tidak hanya itu yang penuhi kebutuhannya, tetapi juga untuk anak-anak yang mungkin belajar di tingkatan PAUD. Nah, oleh karena itu ada sejarah untuk untuk PAUD, ya tentu saja kurikulumnya harus lebih mudah ya, silabusnya juga mudah supaya anak-anak PAUD itu bisa mengerti ya, terutama untuk menghafal dan kemudian juga tahu mengenai fungsi dari benda-benda itu. Jadi pada dasarnya anak-anak PAUD itu harus diberi pelajaran sejarah pada tingkatan yang paling rendah tingkat kesulitannya. Nah, kemudian ketika memasuki sekolah dasar, tingkatannya harus ditingkatkan lagi. Ya. Nah, jadi tingkat kesulitan harus selalu disesuaikan. Jangan sampai di tingkat perguruan tinggi ya tingkatnya terlalu rendah ya. Jadi harus disesuaikan setiap saat, terutama kurikulumnya, agar sejarah itu lebih berkembang. Nah, memang di perguruan tinggi kurikulumnya itu memang sedikit terbuka ya, lebih terbuka karena seleksi terhadap materi pembelajaran ini atau perkuliahan ini bisa dikatakan bebas. Jadi di perguruan tinggi semua aspek sejarah, kesejarahan ini bisa dipelajari dengan bebas ya. Artinya mahasiswa dipersilahkan untuk memilih tema-tema yang tema-tema itu bisa berbau kontradiktif, berbau mungkin berkaitan dengan negatif ya, seperti sejarah pelacuran, sejarah kriminal gitu ya. Jadi saya kira di tingkat perguruan tinggi tema-tema yang katakanlah ngeri-ngeri sedap gitu ya, itu boleh-boleh saja ditempuh. Nah, sedangkan di SLTA materi-materi seperti itu, apalagi di SLTP, itu tidak layak tema-tema itu diajarkan kepada siswa. Jadi memang akan ada seleksi. Jadi yang menyeleksi itu adalah guru-gurunya. Jadi guru-guru itu berhak melakukan seleksi materi-materi apa saja yang layak dan pantas
untuk diajarkan di tingkat SLTP, SLTA, ya, mungkin sekolah dasar dan juga PAUD. Nah, sedangkan pada kurikulum perguruan tinggi, ya semuanya tema saya kira dibebaskan bagi mahasiswa untuk mendalami tema-tema yang tadi saya sebut sebagai tema-tema yang ngeri-ngeri sedap, ya, yang sebenarnya bagi sejarawan itu banyak menarik perhatian, yang menarik perhatian sebagai objek kajian sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.